saya adalah mahasiswi dari Trisakti School of Management. NIM saya 2015-50362. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Caption 8 yang isinya tentang Utilities Programs dan Operating System. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah seperangkat program yang berisi instruksi dan bekerja sama untuk mengkoordinasi semua kegiatan di antara sumber daya perangkat proses komputer. Nah, setelah sistem operasi ini punya fungsi yang terdapat proses untuk memulai atau merestart komputer atau biasa disebut dengan booting. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana komputer melakukan booting. Tahap pertama adalah menyambungkan power supply pada daya listrik. Tahap kedua, prosesor menemukan chip yang berisi sistem output. Tahap ketiga, sistem output melakukan pengujian daya mandiri yang memeriksa komponen seperti mouse, keyboard, dan kartu adapter. Tahap keempat adalah hasil pengujian dari daya mandiri akan dibandingkan dengan data dalam CMOS chip. Tahap kelima, output sistem dapat mencari file sistem pada USB flash drive atau optical disk drive atau mungkin dapat melihat langsung pada hard disk. Tahap keenam, file sistem dari kernel dari beban sistem operasi akan memuat ke dalam memori atau penyimpanan. Tahap ketujuh, dan keluarlah background screen dari komputer tersebut. Nah, tadi booting itu sudah saya jelaskan kan? Nah, sekarang booting itu tuh dibagi jadi dua lagi. Yang ada cold booting dan ada warm booting. Ketika menyalakan komputer yang telah dimatikan sebelumnya, Anda sedang melakukan cold booting atau boot dingin. Sebaliknya dengan boot hangat atau warm booting adalah proses komputer atau dalam keadaan menyala, dan ini adalah langkah-langkah bagaimana personal komputer menjelaskan macam-macam cara untuk men-shutdown komputer. Nah, terdapat dua macam cara untuk men-shutdown komputer. Yang pertama adalah sleep. Kalau Anda memilih opsi sleep mode komputer, Anda akan tertidur. Dan pada mode ini, sistem operasi akan menyimpan semua aktivitas komputer dalam RAM, lalu berjalan dengan konsumsi daya yang rendah dan dapat dihidupkan kembali dalam waktu hanya beberapa detik. Nah, yang kedua ada hibernate. Opsi ini sangat mirip dengan shutdown, yaitu mematikan komputer secara keseluruhan dengan memutuskan total aliran listrik. Perbedaannya adalah bahwa pada mode hibernate, sebelum komputer dimatikan total, isi dari memori atau RAM Anda akan di-copy terlebih dahulu ke dalam hard disk. Jadi, menyalakan komputernya akan sedikit lama, karena saat dinyalakan, data akan di-copy ke dalam RAM lagi. Tetapi, hibernate itu lebih baik dibandingkan sleep mode, karena data-data Anda dijamin aman. Nah, selanjutnya kita ke managing programs atau program manajemen komputer. Yang pertama ada single user atau multi user. Pada single user dan multi user, contohnya adalah dalam penggunaan HP dan laptop. HP adalah single user dan laptop adalah multi user karena HP hanya bisa satu pengguna, kalau laptop bisa memakai lebih dari satu pengguna dan dapat diganti oleh nama penggunanya. Selanjutnya ada single tasking atau multitasking. Single tasking itu contohnya seperti handphone zaman dulu, tidak bisa mengetik SMS dan membuat kontak sekaligus. Sebaliknya dengan multitasking, yang beberapa tugas yang bisa dijalankan bersamaan. Kemudian ada foreground dan background atau bisa disebut task managing. Kemudian ada preemptive multitasking, dan yang terakhir adalah multiprosesor, yaitu mendukung dua atau lebih prosesor yang berjalan secara bersamaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tipe kedua dari sistem operasi. Yang pertama ada standalone operation system, yaitu sebuah sistem operasi yang bekerja di komputer notebook dan mobile computing drive. Contohnya seperti Windows 7, Mac OS X, Unix, Linux, dan lain-lain. Yang kedua adalah server operational system, yaitu sistem operasi yang didesain secara spesial untuk mendukung sebuah jaringan. Contohnya seperti Windows Server 2008, Unix, Linux, Solaris, dan Network. Yang ketiga adalah Embedded Operation System, yaitu sistem kerja pada mobile consumer elektronik.
Yang populer dari Embedded Operation System adalah Windows Embedded OS, CA, Windows Mobile, Palm OS, iPhone OS, BlackBerry, Google Android, Embedded Linux, Symbian OS. Dan tomorrow way too far away, and we can't get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Utilities Programs. Apa itu Utilities Programs? Utilities Program biasa disebut juga sebagai utility, jenis sistem software yang memungkinkan pengguna untuk memperform, biasanya berhubungan dengan mengelola sebuah perangkat atau program komputer. Fungsi dari utility program ada banyak sekali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari utilities program ini. Yang pertama adalah File Manager, yang merupakan salah satu program aplikasi yang ada dalam Windows dan digunakan untuk mengelola file dari folder agar pengguna dapat menggunakan data dengan mudah dan cepat. Yang kedua adalah Search Utility, yaitu mencari data di komputer yang diperlukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria bisa dalam bentuk kata kunci yang berhubungan dengan file, file name, lokasi, file, ataupun size. Nah, selanjutnya adalah Image Viewer, yaitu utility yang memungkinkan pengguna untuk melihat, mengcopy, mencetak data berupa grafik seperti foto. Contohnya adalah Windows Photo Viewers. Yang keempat adalah yang uninstaller, atau utilities untuk menghapus program yang sudah terinstall. Yang kelima ada Disk Cleanup, utility yang mencari dan menghapus file yang tidak diperlukan lagi. Yang keenam adalah Disk Defragmenter, atau utility yang mengatur file dengan spacer yang telah terpakai dalam hard disk sehingga OS dapat menghapus data lebih cepat. Nah, yang ketujuh ada Backup and Restore Utilities, yang memungkinkan pengguna untuk membackup data tertentu, dan saat membackup data, size data akan diperkecil sehingga mempercepat pembackupan data. Yang ke-8 adalah Screensaver, yaitu gambar bergerak yang muncul saat komputer dalam waktu lama tidak digunakan. Yang ke-9 ada Personal Evolve, yaitu utility yang dapat mendetek dan melindungi komputer dari hacker. Dan yang ke-10 ada Antivirus Program, utilities yang memiliki potensi untuk menghancurkan program komputer yang mengganggu. Yang ke-11 ada Spyware and Hardware Remover. Spyware Remover adalah program yang mendeteksi spyware dan menghapus spyware dan program-program lain yang sejenis. Begitu pula dengan Hardware Remover. Nah, sekarang kita sudah selesai nih penjelasan tentang sistem operasi dan utilities programnya. Bagaimana? Semoga berguna ya untuk kalian semua. Nah, sekarang saya ingin minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dari Anda. Semoga video ini berguna untuk kalian semua. Saya dari TSF Future ingin mengucapkan terima